Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan semangat ya, untuk mengikuti kuliah daring ini. Pada pertemuan yang keempat ini, untuk materi promosi kesehatan, kita akan belajar mengenai aplikasi promosi kesehatan ya. Aplikasi dari promosi kesehatan di berbagai tatanan. Ya, apa sih aplikasi promosi kesehatan itu ya? Aplikasi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah penggunaan atau penerapan ya. Jadi penggunaan atau penerapan dari promosi kesehatan itu ya. Jadi aplikasi promosi kesehatan itu adalah penerapan kegiatan ya. Kegiatan apa? Kegiatan promosi kesehatan pada objek ya, pada objek. Jadi objek mana yang menjadi sasarannya ya. Misalnya objeknya adalah sekolah, maka sasarannya adalah di sekolah. Objeknya di institusi kesehatan, maka sasarannya adalah institusi kesehatan ya. Jadi penerapan kegiatan promosi kesehatan pada objek yang menjadi sasarannya itu adalah aplikasi dari promosi kesehatan. Ya, selanjutnya capaian pembelajaran yang nanti akan didapat mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan aplikasi promosi kesehatan di keluarga ya, rumah tangga dan di masyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan aplikasi promosi kesehatan di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, nanti mahasiswa dapat menjelaskan aplikasi dari promosi kesehatan di tempat kerja ya. Kemudian yang terakhir ya, ini salah ya, yang keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan aplikasi promosi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Nah, sekarang tujuannya dulu ya, tujuan aplikasi promosi itu apa? Tujuan aplikasi promosi kesehatan adalah menerapkan pemberian informasi bagi masyarakat ya. Bagi masyarakat itu siapa masyarakat? Ya bisa keluarga, bisa kelompok khusus ya, kelompok khusus bisa di sekolahan ya, bisa di tempat kerja dan lain-lain, terkait segala hal ya, terkait segala sesuatu, terkait segala aspek yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan ya, baik itu individu ataupun masyarakat. Ini adalah tujuan dari aplikasi Promkes. Selanjutnya, nah ini aplikasi promosi kesehatan di keluarga ya, di keluarga, di rumah tangga ya, dan di masyarakat. Nah, apa ini aplikasi promosi kesehatan di keluarga, rumah tangga, dan masyarakat? Yaitu penerapan kegiatan promosi kesehatan di keluarga ya, di keluarga atau di rumah tangga dan di masyarakat yang lebih luas. Nah, ini pelaksanaan Promkes di keluarga dan masyarakat ini bisa diawali dari petugas kesehatan yang berkunjung ke keluarga atau di masyarakat tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kepala keluarga ya, dan seluruh anggota keluarga serta tentunya masyarakat yang ada di wilayah tersebut, baik itu masyarakat asli ya ataupun masyarakat yang pendatang atau yang hanya tinggal sementara di wilayah tersebut. Ini adalah aplikasi promosi kesehatan di keluarga ya, rumah tangga, dan di masyarakat. Nah, kemudian kegiatannya apa? Nah, kegiatan Promkes di keluarga, rumah tangga, dan masyarakat itu adalah tentu yang pertama adalah menerapkan PHBS ya. Kemarin kita sudah belajar PHBS ya. Jadi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kemarin perilaku hidup bersih dan sehat banyak ya, dari rumah tangga, di sekolah ya, dan di masyarakat ya, apa yang dilakukan ada ya. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun ya. Jadi mencuci tangan pakai sabun ya, dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat ya, seperti buah dan sayur. Kemudian yang keempat adalah tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian yang kelima adalah melakukan kerja bakti untuk
menciptakan lingkungan yang sehat, ya, lingkungan yang bersih. Kemudian berikutnya adalah menggunakan pelayanan kesehatan, ya, jadi menggunakan pelayanan kesehatan jika sakit, ya, jika akan kontrol. Kemudian menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarga dan masyarakat. Gaya hidup sehat apa? Ya, aktivitas, ya, makanan yang bergizi, ya, makanan yang sehat. Kemudian mengikuti jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini adalah kegiatan promkes yang dilakukan di keluarga, di rumah tangga, dan di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya ini aplikasi promosi kesehatan di sekolah, ya. Jadi aplikasi promosi kesehatan di sekolah itu adalah penerapan kegiatan promosi kesehatan, ya, tentunya di lingkungan sekolah, ya. Di lingkungan sekolah itu ada siapa saja? Ya, ada guru, ya, ada siswanya, ya, ada muridnya, ya, ada mahasiswanya, ya, kemudian lingkungan, ya, atau yang terlibat di dalam sekolah, ya, bisa stafnya, ya, atau TU-nya. Nah, ini merupakan langkah yang strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan sekolah. Merupakan perwujudan kemitraan, ya, partnership dari pihak-pihak, ya, ini guru, ya, ada guru, kemudian petugas kesehatan, ya, dan orang tua murid, kemudian badan atau organisasi lain yang ada di lingkungannya. Nah, bentuknya apa? Kalau bentuknya, ya, bentuk usaha kesehatan promosi di sekolah itu adalah UKS, ya, kita sudah tahu, ya, UKS itu adalah singkatan dari unit usaha kesehatan sekolah, ya. Ini bisa diterapkan di sekolah dalam menyelenggarakan atau membentuk UKS. Nah, ini kegiatan promkes di sekolah, ya. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, ya, lingkungan sekolah yang sehat. Nah, ini ada dua aspek, yaitu aspek non fisik. Non fisik itu adalah mental sosial, ya. Mental sosial itu adalah lingkungan sosial sekolah, ya. Ini menyangkut hubungan antara komponen komunitas sekolah, ya, bisa murid dengan guru, pegawai sekolah, dan orang tua murid, ya. Ini yang non fisik. Nah, kalau yang fisiknya apa? Kalau yang fisiknya ini adalah bangunan sekolah dan lingkungannya, ya, lingkungannya harus bersih, ya. Kemudian pemeliharaan kesehatan perorangan dan lingkungan, kemudian keamanan umum sekolah dan lingkungan. Ini adalah yang aspek yang lingkungan fisik. Nah, kemudian selanjutnya adalah pendidikan kesehatan, ya, yaitu meningkatkan pengetahuan, kemudian menumbuhkan sikap dan membentuk kebiasaan hidup sehat, ya. Jadi dengan diberikan pendidikan kesehatan, maka secara langsung nanti pengetahuannya akan meningkat. Kalau pengetahuannya meningkat, maka akan membentuk sikap, ya, sikap yang baik, ya, terhadap pengetahuan itu, ya. Kemudian kalau sikapnya sudah terbentuk, maka akan bisa membentuk sebuah kebiasaan hidup sehat, akan membentuk perilaku hidup sehat, ya. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan dan pelayanan kesehatan di sekolah, ya. Jadi pelayanan kesehatan yang ada di sekolah, ya, misalnya apa? Ya, misalnya adalah pemeriksaan kesehatan berkala, ya. Jadi melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, ya. Ini bisa dari petugas kesehatan, ya, datang ke sekolahan, ya. Kemudian pemeriksaan dan pengawasan kebersihan lingkungan, ya, lingkungan sekolah. Kemudian usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, ya. Kemudian usaha perbaikan gizi, ya. Kemudian usaha kesehatan gigi sekolah, ya, pemeriksaan gigi. Kemudian bisa mengenali kelainan-kelainan yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, dan sosial, ya. Ini pemeliharaan dan pelayanan kesehatan di sekolah. Kemudian selanjutnya ini aplikasi promosi kesehatan di tempat kerja, ya, atau yang disebut atau disingkat dengan PKDTK, ya, promosi kesehatan di tempat kerja. Penerapan kegiatan promosi kesehatan di lingkungan tempat kerja, ya, yaitu berbagai kebijakan dan aktivitas di tempat kerja yang dirancang untuk membantu pekerja, ya, atau employee, ya, dan perusahaan atau employer di semua level untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan mereka dengan melibatkan, ya, partisipasi dari pekerja, ya, dari manajemen perusahaan, dari manajemen tempat bekerja, ya, dan stakeholder lain.
Nah, ini dengan apa? Dengan memberdayakan masyarakat di tempat kerja, yaitu untuk mengenali masalah-masalah ya dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara dan meningkatkan ya serta melindungi kesehatannya sendiri ya, juga bisa memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat. Nah, ini aplikasinya di tempat kerja. Nah, karakteristik program PKDT ini apa ya karakteristiknya ya? Jadi karakteristiknya itu ada yang namanya penyelenggaraan. Yang pertama adalah penyelenggaraan ya. Jadi kebijakan penyelenggaraan itu ada beberapa undang-undang ya yang mengatur ya tentang promosi kesehatan di tempat kerja ya. Yang pertama ada pasal 23 ya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 ya tentang kesehatan. Kemudian ada Permen ya, Permen nomor 3 ya Menteri tahun 82 tentang pelayanan kesehatan ya pada pasal 1B. Nah, ini kebijakan dari penyelenggaraan PKDT ya. Jadi ada undang-undang ya dari formal yang mengatur tentang promosi kesehatan di tempat kerja ya. Kemudian yang kedua adalah sasaran ya. Sasaran itu ada sasaran primer ya. Sasaran primer itu apa? Yaitu manajemen ya, mulai dari manajemen puncak ya hingga manajemen bawah dan pekerja atau buruh itu sendiri, yaitu adalah sasaran primer ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam tempat kerja itu, yaitu sasaran primernya. Kemudian yang kedua adalah sasaran sekunder ya. Sasaran sekunder adalah keluarga pekerja ya. Jadi keluarganya yang bekerja dan masyarakat sekitar tempat kerja, ini sasaran yang sekunder ya. Jadi ada keluarga yang keluarganya bekerja dan masyarakat yang ada di sekitar tempat kerja. Kemudian ada sasaran tersier ya. Sasaran tersier itu adalah mereka yang tidak terlibat langsung ya. Jadi tidak terlibat langsung dengan pekerja namun mempunyai peran penting dalam status kesehatan pekerja ya. Jadi walaupun tidak terlibat langsung tapi ini berperan penting terhadap kesehatan ya, status kesehatan pekerja. Nah, kemudian tujuannya apa ya? Tujuan adalah memberikan informasi kesehatan dan memodifikasi perilaku pekerja ya agar kondusif bagi kesehatan ya. Kemudian temanya apa? Tema kegiatan itu adalah contohnya ini misalnya gaya hidup ya. Tentu tidak menggunakan alkohol ya, alkoholis dan penyalahgunaan obat, serta bisa berhenti merokok dan pengendalian berat badan ya. Ini adalah tema kegiatan ya yang bisa dilakukan ya di tempat kerja. Kemudian screening ya. Screeningnya apa ya? Bisa melakukan pengukuran HB ya, pengukuran HB, hemoglobin, kemudian tekanan darah ya. Dan pencegahannya apa? Pencegahannya adalah pendidikan kesehatan ya. Misalnya apa? Pendidikan kesehatan ya tentang kanker payudara ya, kemudian pendidikan kesehatan reproduksi ya, kemudian pendidikan kesehatan tentang keselamatan kerja ya. Kemudian berikutnya adalah yang kelima adalah kegiatannya. Nah, kegiatannya itu adalah bisa memberikan informasi ya, terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah penjajakan resiko kesehatan ya, penjajakan dari resiko kesehatan yang mungkin bisa terjadi ya, sehingga para pekerja ini bisa mencegah ya terjadinya penyakit ya yang diakibatkan oleh pekerjaan itu sendiri. Kemudian pemberian resep ya. Kemudian berikutnya adalah membuat sistem dan lingkungan yang mendukung. Nah, ini kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah waktu dan durasi. Nah, waktu dan durasi ini dapat dilakukan atau dilaksanakan kapan saja ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan institusi ya, baik pada jam kerja ataupun di luar jam kerja. Jadi silahkan ya, bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan institusi. Nah, kemudian selanjutnya adalah lokasi. Nah, lokasi ini juga dapat dilakukan di tempat kerja itu sendiri ataupun di luar tempat kerja. Kemudian penyelenggara ya, penyelenggara ini siapa ya? Penyelenggara itu adalah unit dalam perusahaan itu sendiri ya, atau bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan PKDKT ya. Jadi bisa perusahaan itu sendiri, bisa institusi itu sendiri ya, atau bisa
melibatkan pihak ketiga ya, bisa melibatkan pihak ketiga dalam menyelenggarakan promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah aplikasi promosi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Apa itu aplikasi promosi kesehatan di fasilitas kesehatan? Nah, penerapan kegiatan promosi kesehatan di tempat pelayanan kesehatan. Nah, tempat pelayanan kesehatan itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di poli ya, atau tempat-tempat praktek dan lain-lain. Nah, ini ditunjukkan untuk individu ya, untuk individu yang memerlukan pengobatan dan atau perawatan ya, pengunjung, bisa pengunjung ya, bisa keluarga pasien. Nah, ini memberikan pemahaman ya. Jadi bentuknya adalah memberikan pemahaman kepada pasien ya, pada keluarga atas masalah kesehatan yang diderita oleh pasien ya. Jadi dengan seperti itu maka bisa memberdayakan pasien dan keluarga dalam kesehatan ya. Jadi dilibatkan ya, antara pasien dan keluarganya dilibatkan dalam promosi kesehatan. Nah, ini tujuannya ya. Jadi tujuan promkes di layanan kesehatan ya, yang pertama adalah bagi pasien sendiri. Bagi pasien sendiri adalah apa? Mengembangkan perilaku sehat ya. Mengembangkan perilaku sehat. Kemudian bisa mengembangkan perilaku pemanfaatan kesehatan ya. Jadi di sini adalah tentunya adalah penyadaran ya. Jadi dengan pasien sadar ya terkait dengan perilaku kesehatan, maka akan bisa melakukan perilaku dari kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bagi keluarga. Bagi keluarga ini tujuannya apa? Yaitu untuk membantu proses penyembuhan ya, penyembuhan keluarga ya, tidak tertular dan tidak menularkan penyakit ya. Jadi dengan diberikan promosi kesehatan ya, aplikasi promosi kesehatan, maka keluarga ini bisa mencegah ya tertularnya dari penyakit dan bisa mencegah juga menularkan dari penyakit ya. Kemudian bagi fasilitas kesehatan atau fasilitas Yankes apa? Yang pertama adalah tentunya akan meningkatkan mutu pelayanan pasien ya. Kalau misalnya pasiennya yang datang ini sehat ya, bisa menerapkan perilaku sehat, maka ini juga akan rumah sakitnya akan meningkatkan citra ya. Jadi mutu pelayanan juga bagus, kemudian citra dari rumah sakit itu sendiri juga akan terangkat ya. Kemudian juga tentunya akan meningkatkan angka hunian ya. Jadi rumah sakitnya akan terkenal bagus ya, sehingga nanti bornya rumah sakit akan meningkat ya. Jadi hunian rumah sakit akan meningkat ya, pasien yang datang akan semakin banyak ya. Ini tujuan promkes di layanan kesehatan. Nah, kemudian materi-materi yang bisa diberikan apa di promkes di fasilitas kesehatan. Nah, tentunya adalah pesan kesehatan ya, pesan kesehatan. Pesan kesehatan ini terkait apa? Yaitu terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pesan kesehatan terkait dengan pencegahan serangan penyakit ya, jadi pencegahan terhadap penyakit. Kemudian yang ketiga adalah pesan kesehatan terkait dengan proses penyembuhan dan pemulihan ya, jadi proses penyembuhan dan pemulihan dari penyakit. Nah, ini adalah materi promkes yang bisa diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, saya kira cukup ya untuk materi yang keempat ini, aplikasi dari promosi kesehatan ya. Sekian ya, saya akhiri ya. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan aktivitas yang ada di HMD. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.